wabarakatuh. Balik lagi bersama aku ya, streamer yang sesuai mood. Balik lagi bersama aku Iqbal Wrestling. Kali ini kita akan banyak bahas beberapa hal tentunya tentang WWE. Sebentar, kita cek-cek dulu. Nah, ini di sini bener kekencengan kayaknya backsoundnya. Oke, ini udah. Kita bikin story dulu. Mumpung belum ada yang masuk, kita bikin story dulu. Guys, join lab. Guys, join live. Hari ini kita akan banyak bahas tentang WWE tentunya live. Guys, I'm on stream. Join live ya, bantu ramein. Kita akan bahas berbagai hal tentang WWE, tentunya WWE yang kena karma. Langsung saja ramein di live sekarang. Yeet. Halo yang baru bergabung. Halo, saya baru membuat story dulu sebentar. Guys, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Iman, sorry nggak kelihatan cu. Lagi setting dulu, kita tunggu dulu yang lain lah bro ya. Halo, gimana kabarnya bro? Halo, kita baru mulai. Kita mau banyak bahas tentang WWE tentunya. Sebentar. Kok pel sih? Ini kenapa? Bentar guys. Sebentar. C kemarin dimention Bang Gilang. Waduh. Bentar ya, bentar. Kok nggak connect sih? Bentar bro, bentar. Ini suka error ini. Bentar ya. Bentar, kita mau bahas apa hari ini? Oh iya, kemarin di mention Bang Gilang. Ada orang yang kemarin ada orang yang ngirim media share. Terus media share-nya video saya. Saya kaget dong. Saya juga lagi nonton itu. Sebenarnya itu juga saya lagi nonton live-nya Bang Gilang itu. Terus pas lihat, loh, kok ada video saya gitu. Kok ada video aku gitu. Aku senang banget guys. Makasih buat kalian semua yang udah support, yang udah dukung aku di channel ini. Tentunya kita akan banyak bahas tentang WWE atau wrestling lah. Nonton ini enggak guys? Nonton apa? Nonton EW enggak? Saya pengen nonton sih. Seru katanya. Gulatnya yang seru ya? Enggak. Kenapa tuh enggak nonton tuh? Ini kok live chat enggak muncul ya? Bentar guys, live chatnya enggak muncul.
Halo halo yang baru gabung, kita mau bahas apa dulu nih? Mau bahas apa dulu? Ini kebiasaan nih, kalau misalnya saya lagi live stream harus setting-setting dulu. Udahlah, pokoknya kita akan bahas Saturday Night Main Event yang akan berlangsung 1 minggu lagi dari sekarang. Kemudian ada Wargame nanti, itu belum, masih lama kayaknya. Kita nggak bahas itu dulu, kita bahas dulu apa yang akan terjadi di Saturday Night Main Event. Sulit banget. Halo halo, ini ada yang mau jagoin ini apa ini nih? Siapa nih? Jey Uso? Apa? Bang? Masa Jey Uso sih? Enggak lah ya. Jey Uso loh ya. Emang ada yang apa? Yang jagoin Jey Uso. Tozawa saya andelin. Tozawa loh ya. Nah, udah muncul akhirnya, bro. Bentar. Bentar. Akhirnya udah muncul, bro. Nah, di sini aja deh. Ininya udah. Oh, udah. Oke, semua persiapan udah. Bentar. Saya jawab pertanyaannya ya, bentar. Yang ini kan. Nah, Bang, kenapa Vision bubar? Ada alasan di balik Vision kenapa bubar. Yang pertama Rollins cedera. Jadi kayaknya Rollins bakal absen lama, 6 sampai 1 tahun, 6 bulan lah, 3 sampai 6 bulan lah. Itu artinya yang awalnya Rollins bakal dijadwalin buat di WrestleMania lawan Roman Reigns itu bakal batal, dan semua rencana WWE buyar tentang The Vision. Akhirnya Vision, daripada Vision ngegantung karena leadernya nggak ada si Rollins itu, akhirnya dibubarin lah itu The Vision. Apakah itu harga yang sangat mahal? Sangat mahal sekali, Guys, jangan lupa like dulu guys, like sama share biar lebih rame, biar nambah lagi orang yang nonton WWE gitu. Ini live chatnya udah bisa. Bentar. Saya mau bentar guys, nyeting dulu guys. Bentar. Itu gambar apa sih? Males nonton WWE kecuali dua Royal Rumble Men and Women. Kenapa males, bro? Seru loh WWE hari ini. Ih, kenapa sih? Bentar ya. Bentar. Ini kenapa sih live chatnya ngawur sumpah. Males nonton WWE kecuali Royal Rumble Men and Women. WWE tuh hari ini seru loh. Kenapa seru? Kenapa saya bisa bilang seru? Karena lagi riset WWE. Riset tuh kenapa? Karena Vision akhirnya bubar, terus Rollins akhirnya gelarnya bentar ya ampun. Sulit banget, saya mau ini juga, ini dihilangin dulu deh. Nah, gini lebih baik kayaknya. Ini lebih baik, terus kita tambahin dulu gambar. Bentar ya guys, bentar. Sorry ya, bentar. Bentar. Bentar ya, sabar. Bukan yang ini. Sabar. Nah, buat live chat ini dihapus dulu. Kita ke atasin. Saya belum prepare soalnya baru pulang kerja, pengen langsung live ketemu sama kalian yang mau ngebahas itu apa. Nah, ini lebih baik deh. Nah, like dulu guys, biar apa? Biar rame, biar banyak yang tentunya nonton WWE lagi.
bentar, persiapannya biar lebih enak gitu. Nah, gini kan lebih epic ya. Ininya ditambahin lagi ke atas. Nah, segini deh. Oke. Kita bahas mana lah? Akankah si Empang pegang sabuk atau jadi triple threat match karena diganggu Braun? Enggak deh kayaknya. Ini akan jadi main event nanti di acara Saturday Night Main Event si Empang lawan Jey Uso. Saya nggak expect juga kalau Braun ganggu. Kenapa? Karena ini udah jatahnya si Empang lah. Ini udah jatahnya si Empang dan ya jangan diganggu mulu gitu. Nyebelin juga. Emang kalian nggak bosen ya tiap Raw isinya diganggu terus sama The Vision? Saya mau bosen loh. Dan kemarin keputusan yang tepat, Adam Pearce nge-ban 2 orang Braun. Kenapa? Karena kalau misalnya kalau misalnya Braun Breaker sama Bronson Reed muncul, itu bakal chaos banget di Battle Royale kemarin. Dan saya tuh pengennya LA Knight sumpah. Saya tuh pengennya LA Knight loh. Saya tuh pengennya. Kenapa orang ini lagi coba? Ya ampun. Kenapa gitu? Kenapa orang itu lagi? Nyebelin sumpah. Bentar. Ininya ke atasin dulu. Nah, gini. Nyebelin sumpah kemarin tuh. Bangnya dukung siapa, jatuh si Empang? Jelas lah si Empang, bro. Ini bro. Ini bro. Apalagi Randy Orton udah bukan top card kan bang. Randy Orton tuh sebenarnya masih ada di skena title. Cuma Randy Orton tuh ada buat jadi buat ngangkat prestis dari WWE Champion. Hari ini kan Randy itu ada di posisi dimana ngejar titlenya Cody Rhodes bareng Drew. Nah, Randy Orton saya yakin tahun depan pastilah akan kebagian jatah buat sebuah title. Cuma hari ini karena karena Cody masih masih pegang title dan kayaknya Cody turn heel tuh masih tahun depan deh kayaknya. Jadi harusnya Randy Orton sekarang masih ada di skena top, cuman levelnya bukan level yang bakal dapetin gelar, cuman sekedar jadi penantang aja gitu. Kayak LA Knight. Anjir sulit nyimpennya sulit. Bentar. Nah, udah. Sulit banget. Begitu untuk siapa? Untuk Randy Orton. Apalagi kita banyak bahasan sih hari ini. Tapi sebelum saya mau ngebahas sedikit review Raw kemarin lah. Saya mau banyak ngebahas dulu. Bentar. Ih, ini kenapa sih? Aneh sumpah guys. Bentar ya. Gak enak banget Gak enak banget ini. Nah, udah connect lagi. Soalnya gue suka setiap Jay menang. Jay itu menang pengaruhnya cuma satu karena bapaknya itu Rikishi yang nekan terus itu kalau bapaknya nggak banyak ngomong tuh Jay nggak pegang title tuh. Cuman gini loh. Nanti pertandingannya antara Jey Uso melawan si Empang. Pertama Jey Uso kan dengan hit terus super kick, abis super kick spear, abis spear frog splash Uso splash dari udah gitu doang matchnya. Kalian mau nonton match kayak gitu?
Anjir gue emang bosen lah ya. Saya rasa dia terlalu di-push sama WWE. Bukan di-push sih, lebih ke arah J masih dapat hype penontonnya gila aja. Jadi cuman saya tuh yang aneh tuh kenapa apa namanya LNet nggak dapat push gitu. Apa LNet sekurang itu di mata Triple H gitu kan? Kalau Vision bubar, siapa nanti Survivor Series? Ini kayaknya mau di build up antara MFT-nya Solo melawan Wyatt Six. Meskipun kurang sih sebenarnya hype-nya, tapi bisa jadi saya tuh pengennya kalau misalnya apa namanya jadinya seperti itu, mending ditigain aja tiga. Jadi misalnya tim MFT lawan timnya Wyatt Six, terus lawan tim Babyface kan ada Cody. Jadi triple aja gitu, triple war game bisa seru tuh kayaknya kalau kayak gitu. Kayak pasti chaos banget tuh. Jay sama Cody anak emasnya Triple A. WWE nggak ngelirik Braun Strowman karena finishernya nggak menarik ya bang. Kayaknya ini analisa saya. Kayaknya WWE zaman sekarang atau zamannya Triple H lah, dia tuh nggak suka sama pegulat yang terlalu besar badannya gitu, yang apa namanya, yang raksasa gitu kan. Dulu Vince McMahon tuh suka banget tuh pegulat besar tuh. Nah sekarang tuh kan zaman high fly kayak luchador, terus kan kemarin Aleister Black kayak gitu, Rusev tuh nggak terlalu besar ya. Jadi ya udah. Ini Cody jadi penerus John Cena kah? Gimik-gimik pahlawan disukain anak-anak. Untuk saat ini iya. Cuma saya ngelihatnya Cody tahun depan bakal turn heel. Dan saya bakal ngelihat nih gimana respon penonton ngelihat Cody turn heel. Apakah Cody bakal masih dicintai? Apa misalnya turn heel-nya berhasil gitu? Kalau berhasil ya udah lanjutin aja. Seru kayaknya tuh Cody turn heel. Bentar ya, ini sumpah absurd banget. Social stream. Besok aku ultah bang. Halo, terima kasih. Halo, selamat ulang tahun buat Vinco VX. Selamat ulang tahun. Wish you all the best. Semoga dilancarin semuanya pokoknya ya. Jangan lupa buat turutin orang tua. Bentar. Saya mau nambah dulu. Bentar guys. Sudah connect. Ini saya dari tadi cuma nyeting doang, nggak beres-beres ini sumpah. Kita bahas yang ada dulu lah ya. Tadi apa? John Cena gimana bang? John Cena sudah pasti tentunya akan pensiun di akhir Desember nanti. Cuman gimana kedepannya, saya pikir Cena akan fokus di Hollywood di film. Jadi kita nggak bakal lagi nonton Cena buat gulat kayaknya, kecuali nanti di WrestleMania Arab Saudi. Kecuali ya, Arab tuh kan duitnya banyak ya. Mungkin Cena jadi kayak datang aja doang gitu, bisa jadi kayak gitu. Kita tahu sendiri kan Raja Arab duitnya nggak berseri bro. Kayak gitu. Bentar, apalagi? Apakah ada peluang Jimmy Uso menang di Royal Rumble? Jauh sekali bro, jauh. Jimmy mah dapet title mid card aja sulit bro. Gimana mau dapetin ini Royal Rumble sulit. Royal Rumble tuh kalau enggak LA Knight bisa jadi Sami Zayn, atau kalau enggak, saya awalnya ngira CM Punk kan, tapi CM Punk kayaknya bakal dapat title. Jadi yang menangin Royal Rumble antara itulah, atau kalau enggak Jey Uso. Double loh ya, Jey Uso 2 kali berturut-turut. Kalian rela Jey Uso berturut-turut 2
udahlah saya males lihat apa namanya si social stream ini yang nggak jalan-jalan dari tadi. Nah gini aja deh, gini aja kita kita bahas lagi apa yang lagi hype hari ini. Apakah ada udah itu, terus Cody mau turn heel atau tetap face akan selalu sukses sih bang? Iya maksudnya bukan masalah sukses atau enggak, menurut gue bukan masalah sukses atau enggak, gimana penonton ngelihat Cody yang turn heel. Kita tuh sendiri gimmick Cody itu kan gimmick pahlawan sama kayak John Cena. Apakah Cody bakal masih dicintai gitu atau masih di chance lah. Kita tahu sendiri sekarang siapa sih sekarang heel yang tapi banyak dicintai penonton? Dominic tiap match itu selalu orang-orang selalu ngechant dirty dom gitu. Itu bau-bau bakal turn face itu Dominic. Cuman kapannya saya nggak tahu. Nunggu perpecahan antara Judgment Day. Karena apa? Karena Judgment Day baru aja kehilangan title tag teamnya, Finn Balor sama Jedi. Itu bisa jadi awal gonjang-ganjingnya Judgment Day. Itu bisa jadi. Telat gak aku bang? Enggak aman. Saya juga masih nyeting ini, gak tahu social stream, gak apa namanya, gak bisa diupdate dari tadi. Sami Zayn menang Royal Rumble 2006, aku setuju sih bang. Oh iya, Sami Zayn kan lepas title ya sama Ilja Dragunov. Ini tuh cuman analisa saya. Sami Zayn tuh mau diangkat kayaknya ke skena world title, jadi penantangnya Cody. Kenapa? Karena Jacob Fatu cedera. Kekurangan talent WWE kayaknya, dan saya dapat bocoran dari beberapa berita yang berseliweran kalau Ilja Dragunov menang title tuh idenya Sami. Jadi Sami Zayn bilang ke kreatifnya WWE kalau dia pengen lepas title buat Ilja Dragunov gitu. Biar apa? Biar mungkin returnnya Ilja tuh apa namanya terlihat sangat powerful lah, terlihat sangat kuat lah. Dan bisa jadi ini awal dimana Sami Zayn ngejar titlenya Cody. Karena janji Sami Zayn meninggalkan Raw tuh apa ya, dia pengen world title pertamanya gitu. Ini seru nih, seru. Apalagi kalau misalnya semua orang ngincer title Cody tuh pasti terdesak sebagai babyface gitu. Nah ini bisa jadi alasan Cody buat turn heel tahun depan, tapi ya sabar. AJ Styles pensiun akhir 2006 sampai Royal Rumble katanya, sampai Februari kalau nggak salah. Mungkin akhir tahun, tapi sekarang AJ Styles dapat title tag team bareng Dragon Lee. Apakah ada apa namanya ada hal lain yang disiapin WWE, kita nggak tahu. Tapi semoga aja run titlenya apa namanya AJ Styles dengan Dragon Lee berjalan dengan bagus, dan pasti matchnya bakal bagus pasti matchnya. Brock kapan muncul lagi bang? Brock tuh abis Saturday Night Main Event kayaknya, soalnya buat build up War Game. Kalau sekarang masih build upnya buat Saturday Night Main Event. Belum ada match yang resmi ya, kecuali si Empang lawan siapa? Jey Uso. Jadi tunggu aja. Brock itu bukan tipe talent yang hadir muncul tiap minggu. Nah yang seru itu Brock apakah bakal ada di pihaknya The Vision, karena di backstage kemarin di Raw kan sempet, atau di SmackDown ya lupa saya, ada momen dimana Paul Heyman nyamperin Brock, terus Paul Heyman nge-announce Brock pas match lawan John Cena. Kita tunggu aja. Kok saya rasa Braun yang menang Royal Rumble. Oh iya bener, Braun Breaker bisa jadi itu. Bener kamu bener. Braun Breaker punya potensi besar sekarang. Karena gini, awalnya saya berpikir kalau yang menang tuh si Empang Royal Rumble tuh pas Rollins gak cedera. Karena apa? Karena bisa jadi apa namanya nanti main eventnya si Empang lawan Rollins gitu di WrestleMania. Terus pas Raw after WrestleMania, nah Braun Breaker mengkhianati Seth Rollins. Itu yang saya pikir. Ternyata semuanya buyar bro karena Rollins cedera. Tapi bisa jadi sih.
Seru sih. Nanti Braun Breaker nantang Cody or si Empang kayaknya buat world title. Let's see. Kalau misalnya nantang Cody kayaknya enggak deh, nantang si Empang kayaknya. Bang, aku kasih pilihan boleh nggak bang? Pilihan apa tuh? Bang, aku PC i7 apa yang harus dibeli duluan? PC, maksudnya kamu lagi rakit PC atau gimana? Bang Iqbal lebih bagus mana bang? Royal Rumble Man tahun 2018 atau 2021? Bisa diingetin nggak apa momen yang terjadi itu? Saya lupa. Saya tuh apa tipe orang yang punya memorinya nggak terlalu bagus ya ingatannya. Jadi 2018 tuh pas zaman ini ya. Kalau Braun Breaker menang aku setuju, penampilannya di 2024 keren. Iya. Penampilan Braun Breaker di 2024 tuh termasuk gini loh. Tujuan adanya faction division itu dari awal, dan kemarin pun di reveal sama Paul Heyman kalau tujuan adanya division ini bukan tentang Rollin, ini tentang bintang baru yang akan mereka munculkan. Siapa dia? Ya Braun Breaker. Sekarang ada Bronson Reed. Apakah bubarnya division ke apa namanya terlalu cepat? Ya jelas terlalu cepat bro. Kenapa terlalu cepat? Ya iyalah, masa beberapa bulan udah bubar. Tapi ini urgent karena Seth Rollins cedera. So apa yang akan terjadi? Ya dibubarin. Begitu. Banyak yang cedera hari ini di apa namanya di WWE, termasuk Rhea Ripley yang hidungnya patah. Aduh, saya tuh ngelihat ya WWE sekarang tuh kenapa banyak yang cedera. Ini tuh karena mungkin ya karma. Karma dari menipu semua orang tentang prank cederanya Rollins di SummerSlam. Jadi semua orang kena cedera bro. Apa namanya si Kabuki Warriors juga kan akhirnya ngincer titlenya Charlotte sama Alexa. Awalnya saya pikir bakal feud lawan Io, terus Faker feud lawan Rhea Ripley. Ternyata nggak jadi. Faker bakal tag team dulu kayaknya lawan Judgment Day dengan Nikki Bella, dan bisa jadi penantang pertama Faker tuh bukan Rhea Ripley tapi Nikki Bella. Bisa jadi buat ngangkat inilah, buat ngangkat Faker lah. Udah pasti menang lah Faker. 2018 yang menang Nakamura. Aduh itu jelek banget sumpah. Nakamura akhirnya nggak main event juga kan di apa namanya di WrestleMania 2021 yang menang Edge. Nah kayaknya kalau perbandingannya itu ya bagus yang 2021 kayaknya. Bronson Reed kayaknya akan lama naiknya. Nah ini yang seru, Bronson Reed bagaimana nasibnya? Braun Breaker udah pasti bakal dipush. Cuman apakah Bronson Reed bakal nyaman gitu jadi orang kedua atau second man di division gitu? Karena sekarang kan yang jadi leadernya tuh sementara Braun Breaker. Awal pengkhianatan division juga kan diawali dari Braun Breaker yang apa namanya yang spear Rollin, terus Breaker bilang ke Bronson Reed, kamu mau ada di pihak mana? Pihak aku, pihak division, atau pihak Rollin? Ya Bronson Reed bilang ya bareng lah gitu, kayak gitu. Seru ya WWE hari ini, banyak kejutan dengan cederanya Seth Rollins mengubah peta persaingan kemarin. Jadi tahun ini lucu. Yang megang Money in the Bank punya story yang sama. Naomi pegang Money in the Bank, cash in, dapat title, relinquish karena hamil. Seth Rollins menang Money in the Bank, cash in, berhasil, dapat title, cedera. Jadi ya udahlah, harusnya ini jadi awal dari dimana WWE apa namanya buat reset karena pemegang titlenya baru semua, Faker lah, terus nanti ada si Empang. Saya udah pasti ya bilang si Empang ya. Kalian ada gitu yang dukung yang dukung Jey Uso, ada yang dukung ini, ada
Edge return kasihan kali nggak dapat jatah megang title. Biasanya kalau bintang kayak Edge gitu yang udah lama-lama tuh ya hadir buat tolong pecat Jey Uso. Hei, Anda mau dibacotin sama Rikishi, Anda bilang gitu, tolong. Tolong jangan bilang seperti itu, guys. Jey Uso tuh punya sesuatu yang gak dipunya oleh orang lain. Apa itu, Bang? Yeet. Yeet dulu kita yeet. Gitu. Oke. Bentar, saya mau ngebahas Edge balik cuma buat konten surprise return WWN. Di sini ada yang berharap Edge bisa lawan ini nggak? Bisa lawan Cena di ini? Kayaknya nggak mungkin. Dari awal juga saya udah bilang ke semua orang yang viewers yang bilang, "Bang, lawan Cena Edge, lawan Cena Edge nggak bakal dikasih tuh sama Tony Khan. Gak bakal dikasih. Jey Uso dan Roman Reigns satu merek cuma punya spear yang membosankan." Jey Uso sama Roman Reigns sebenarnya sama. Roman Reigns juga banyak orang yang bilang gulatnya gitu-gitu aja, bosenin. Cuman yang berbeda dari Roman Reigns adalah dia tuh punya karisma, dia punya aura, udah gitu doang. Ya kita tahu sendiri lah Roman seperti apa. Guys, jangan lupa di like sama share juga ya, biar tambah rame, biar banyak orang yang nonton lagi WWE gitu loh. Kalian kan sekarang kan ada di Netflix, jadi enak nonton WWE itu sekarang tinggal nonton Netflix semua ada. Nanti di Saturday Night Main Event di YouTube kayaknya gratis. Cena versus Kurt Angle, ada peluang kah? Enggak deh kayaknya, enggak. Paling Kurt Angle kalau misalnya ada cuman datang nyelamatin Cena, udah wah epic banget itu. Karena pertama itu bisa jadi momen awal dan akhir, diawali oleh Kurt Angle, diakhiri oleh Kurt Angle. Nah itu maksud saya, Roman gulatnya gitu-gitu aja tapi bisa di-push lama. Karena Roman itu punya karisma, dan sebenarnya awalnya fans tuh udah muak sama Roman Reigns pas Vince McMahon nge-pushnya. Cuman ngelihat kengototan Vince McMahon yang bersikeras buat nge-push John Cena, itu jadi awal fans mulai menerima Roman. Pada akhirnya pada akhirnya Roman Reigns pada akhirnya Roman Reigns diterima oleh fans gitu. Menguatkan karakter Roman juga sih Bang selama itu. Iya, masa-masa itu masa-masa paling boring, masa-masa dimana Roman Reigns pegang title lama banget, lama. Oke guys, John Cena siapa next lawannya kira-kira Bang? Saya pengennya Dominic di Survivor Series. Saya pengennya Dominic. Ini cuman fantasi booking. Cuman saya pengennya Cena nanti lawan Dominic di Survivor Series. Bisa jadi Dominic tuh bakal triple threat match dulu di Saturday Night Main Event antara Penta dengan Rusev. Bisa jadi karena kemarin pas match title diganggu Penta, dan di Battle Royale pun bersih tegang tuh ketiga orang itu. Nah, setelah Dominic berhasil menang defend title lah lawan kedua orang itu, saya pengennya Dominic lawan lawan Cena di Survivor Series. Cena nggak usah ikutan War Game lah, yang itu yang tim. Nah, setelah lawan Dominic, saya pengen menang Cena. Biar apa? Biar Grand Slam. Cena tuh belum pernah dapetin IC title. Nah, setelah Grand Slam kan Cena tuh punya 2 penampilan lagi di Raw. Nah, lawan Sheamus aja. Sheamus tuh kan sama, belum pernah dapat Grand Slam, belum pernah dapat IC title. Nah, Sheamus lah yang dapetin IC title. Nah, seru tuh, nanti di mid cardnya bakal digendong sama Sheamus. Cena lanjut lagi buat match selanjutnya kayak gitu. Ini cuma fantasi booking saya. Bisa jadi Cena menang kalau misalnya dijadwalin lawan Dominic di Survivor Series dibantu Rey Mysterio. Karena ada rumor Rey bakal return kayak gitu di Survivor Series. Begitu. Uncle Howdy akankah seperti Bray Wyatt di push?
belum dapat hype-nya sih Uncle Howdy. Saya juga melihatnya Uncle Howdy itu masih belum banyak penampilan di TV kayak sekarang tuh kan. Sebulan terakhir kayaknya Uncle Howdy nggak banyak tampil ya. Kemarin juga cuman tampil di Pinyet doang. Nggak tahu apa cedera atau apa. Dominic rumornya mau dijadiin World Heavyweight. Betul kah? Betul. Cuman bukan sekarang. Masih lama. Mungkin 2 tahun lagi. Belum waktunya. Karena jatahnya masih banyak buat World Heavyweight. Masih ada LA Knight. Di bagian WWE title masih ada Drew McIntyre. Ada Sami Zayn. Ada Jey Uso juga. Masih ngantri lama. Mungkin akan di tahun depan kita akan lihat feud dulu antara Dominic dengan Finn Balor. Bisa jadi seperti itu. Kalau misalnya Dominic masih pegang title, akan lebih seru lagi karena ini akan tentang title. Kayak gitu. Rey udah pensiun ya bang, udah makin jarang dapat match. Rey itu cedera. Abang Rey itu cedera. Rey Mysterio itu cedera pas kemarin sebelum WrestleMania. Dan katanya Rey itu kan ada di poster Survivor Series di San Diego. Itu kan rumahnya Rey. Maksudnya kampung halamannya. Bisa jadi Rey return gitu. Returnnya apakah buat match? Kayaknya enggak deh, cuman sekedar return doang. Apakah maksudnya ngeintervensi Dominic atau misalnya apa? Kita lihat lagi aja nanti ya. Tahu-taunya nanti Cena lawan Jinder Mahal. Kagak ikhlas bro. Cena kami jangan dirusak. Tolong Cena kami. Gini John Cena kami jangan dirusak dengan match. Wak. Jinder Mahal mah lower card. Makasih loh yang udah ngasih gift. Iya belum dapet. Makasih yang udah ngasih gift ya. Makasih, jangan lupa like sama share juga guys. Biar apa? Biar rame, biar banyak orang yang nonton WWE lagi. Iya belum dapet hype karena gimmick mereka di bawah bayang-bayang Wyatt Family. Wyatt Family kan juga masih mid card bro. Jadi harusnya kita lihat dulu gimana perkembangannya Wyatt Family seperti apa. Ini bakal seru. Karena gue berasumsi kalau Survivor Series nanti antara MFT lawan Wyatt Family atau Wyatt Six, ini akan jadi pembuktian apakah Wyatt Six se-hype itu untuk diangkat atau mereka nggak dapet spot buat ya tetap di mid card aja gitu buat skena yang lebih tinggi. Karena kita tahu sendiri War Games itu biasanya tim babyface lawan tim heel gitu. Wyatt Six emang sekarang babyface. Sekarang Wyatt Six tuh babyface loh guys. Jangan salah. Jadi bisa aja nanti War Game tuh Wyatt Six lawan MFT. MFT kan heel. Cuman kan kalau misalnya yang dapat spotnya MFT lawan Wyatt Six, ini kekurangan bintang bro. Bayangin Tama Tonga lah, Tonga Loa, Botch. Semua nanti isinya. Biasanya kan War Game tuh bintang semua tuh. Kayak misalnya yang paling ikonik tuh akhir-akhir inilah yang Roman satu tim lawan Punk gitu kan, yang kayak gitu-gitu lah. Jadi semua bintang tuh berkumpul. Cuman sekarang ngelihat Rollins yang akhirnya cedera dan Vision yang gak mungkin dapat spot di War Game. Mungkin bisa jadi. Tapi ini udah dikonfirmasi sih kayaknya nggak bakal tentang Vision lawan Babyface katanya. Drew McIntyre dikasih main event WrestleMania bisa nggak bang? Kasihan WM 36 tanpa penonton. Iya, Drew selain Roman Reigns ya yang yang angkat WWE. Sebenarnya pahlawan tanpa tanda jasa tuh Drew McIntyre. Dia tuh kasihan banget gitu, dapat spotlightnya pas nggak ada penonton, pas pas COVID dulu. Sekarang ada di skena main event, skena WWE title, ada Cody yang ternyata lebih dicintai fans daripada Drew gitu. Apakah Drew bakal dapat title? Gue pikir belum deh. Gue pikir Drew masih cuman jadi penantang serius aja, nggak sampai dapat title. Semoga tapi
gue berharapnya nanti di WrestleMania triple threat seru tuh. Drew lawan Randy Orton lawan apa? Lawan Cody buat match title-nya. Seru tuh. Oh iya bang, Jinder Mahal kenapa bisa di-push kemarin? Tahu dah, lupa saya alasannya mah. Udah lama kan. Seth kembali jadi babyface bang. Iya, Seth Rollins tuh balik bakal jadi babyface. Kenapa? Karena kemarin pas Paul Heyman ketemu dengan Becky di backstage, Becky bilang kalau sebenarnya sebenarnya Rollins juga manfaatin Heyman, cuman karena mungkin sekarang apesnya Rollins yang dapat cedera duluan, jadi kesannya Heyman yang manfaatin Rollins buat division. Jadi ini bisa jadi bumbu apa? Bumbu nanti Rollins balik jadi babyface. Apakah The Shield bakal reuni bang ngelihat Seth Rollins terus Roman Reigns jadi babyface sekarang? Enggak ya? Jangan berharap. Jon Moxley aka Dean Ambrose itu masih di AEW, kontraknya sampai 2027. Kenapa sih kalian masih berharap Jon Moxley? Nggak ada, masih lama. Dia tuh masih main eventer di AEW ya. Nah, kagak usah dikasih menang Royal Rumble, dikasih main event WrestleMania aja dulu. Siapa tuh? Kembalikan musik Drew yang Broken Home. Waduh. Beli poster WWE di mana bang? Saya cetak sendiri. Fowley, siapa namanya? Fowley. Gue nyetak sendiri. Ini by the way frame foto ya. Terus saya cetak di percetakan, udah kayak gitu. Tolong dong rekomendasiin siapa yang cocok buat gantiin Jey Uso ini. Saya jadi nyesel nih. Buat pengganti Jey Uso kira-kira siapa nih bro yang cocok nih? Boleh. Kenapa Ryback suka komen di konten WWE bang? Apakah dia rayu-rayu biar itu mah caper aja itu Ryback mah. Biar apa rame kan. Dia tuh kan streaming sekarang. Gitu sih. Drew McIntyre yang dikasih main event. Oh, Drew McIntyre. Boleh sih nanti lawan Cody. Triple threat lah lawan apa? Lawan Randy Orton. Boleh. Bang, kalau Dean Ambrose kembali bisa nggak dikasih menang Royal Rumble? Tergantung. Apakah ini asumsi saya. Apakah Dean Ambrose bakal balik atau Jon Moxley? Pasti bakal balik. Kalau misalnya Dean Ambrose masih melihat WWE sebagai tempat terakhir dia jadi pegulat, saya pikir WWE nggak akan nyanyain itu, bakal balikin Dean Ambrose. Apakah dapat push? Pasti. Nanti bakal kayak si Empang. Storynya ya kayak gini-gini aja, maksudnya dia nggak terlalu banyak di push tapi naikin pegulat yang baru yang baru gitu, kayak Bron Breakker lah sekarang kayak gitu. Jadi mungkin bisa jadi bisa jadi The Shield bakal reuni terus The Shield reuni terus kayak epic banget gak sih kalian ngelihat story legendaris dari The Shield gitu, yang yang semua orang pasti bakal inget The Shield, Roman Reigns, Seth Rollins, Dean Ambrose balik gitu kan, di mereka pensiun bareng, atau kalau bukan pensiun ya reuni aja gitu, pasti bakal seru itu. Roman bagus tuh bang. Oh boleh Roman, I acknowledge you. Bentar ngopi dulu guys. Lagi nunggu Logan sih bang. Ya bener. Ini saya tuh sebenarnya ngefans sama Logan Paul. Ngefansnya bukan sama orangnya tapi skill in ringnya. Gak pernah ngebosanin lihat Logan Paul di ring. Gerakannya lebih mantap itu daripada Jey Uso tuh. Apa itu Jey Uso? Frame Dean Ambrose di WWE atau AEW bang? Ya jelas di AEW lah. Dean Ambrose di AEW tuh hype-nya gila sekarang. Apalagi dia jadi pemeran utama. Di WWE tuh saya rasa mabok kemarin kreatifnya. Tahu sendiri
gimana WWE ngebooking apa Dean Ambrose dengan gimmick virus lah apalah. Gak seneng dia tuh. Dean Ambrose tuh keluar dari WWE tuh bukan karena kontraknya habis. Dia tuh gak seneng sama kreatif WWE yang ngebooking dia tuh aneh gitu kayak gitu. Mau sejauh apapun pegulat pergi, WWE adalah tempat mereka pulang. Benar. WWE itu sampai sekarang masih jadi promo gulat terbesar di dunia. Jadi impian semua orang jelas bakal balik ke WWE. Tapi yang harus kita ingat, WWE sekarang di bawah TKO. TKO money oriented. Semuanya is all about money. Jadi mereka harus sabar dengan dengan semua hal yang berhubungan tentang itu. Apa sih maksudnya bang? Ya jelas, yang jadi prioritas WWE sekarang uang. Kalau nggak ngasilin uang ya nggak bakalan dijalanin, nggak bakal di-push kayak gitu. Dengar-dengar Jericho minta balik ke WWE bang, bener gak? Bener. Dan kayaknya di Royal Rumble tahun depan bakal return salah satu salah satu kejutan return di Royal Rumble. Saya pikir Chris Jericho buat di tahun depan. Kenapa? Karena Jericho itu udah habis kontraknya, kayak kalau nggak salah udah mau habis, entah akhir tahun ini, entah beberapa bulan ke depan itu, bulan depan kayaknya nggak tahu. Cuman cuman kita masih tunggu aja karena Jericho tuh udah banyak ngasih kode, mulai dari ngeposting video dulu di WWE lah, inilah apalah. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah Jericho balik dengan tim song lamanya atau dengan yang di AEW? Kalian pengennya yang mana? Yang Judas tuh, yang Judas itu mah judi ya, sorry. Betul bang, Logan deserve buat dipush sih, ya bener. Logan Paul itu sosok sempurna dari heel, tahu gak sih? Untuk zaman sekarang, dia tuh tanpa jadi heel pun udah dibenci sama orang-orang di di Amerika. Apalagi dengan sikap tengilnya dia, sikap sengaknya dia, suka saya lihat yang kayak gitu. Entah kenapa suka aja. Meskipun dia nggak rutin tiap minggu ada di SmackDown, cuman kehadiran dia tuh kayak jadi warna aja buat WWE gitu. Kita kan nggak mau ya lihat nonton WWE tuh yang gitu-gitu aja gitu, yang boring gitu, nggak mau kan. Jadi dengan cuman pas kemarin match lawan Cena, saya ngerasa buang-buang waktu aja. Kenapa Cena harus lawan Logan Paul? Bisa kan banyak dream match gitu. Meskipun pada akhirnya dikabulin match lawan AJ Styles gitu. Braun Strowman aja dipecat tengah jalan. Nah iya betul, itu karena TKO yang mata duitan. Ngelihat mungkin gak ada potensi di Braun Strowman, ya udah dipecat aja. Edge juga udah pamit di AEW bang. Iya saya tahu, di episode Dynamite kalau nggak salah atau lupa saya, Edge tuh bilang pamit ke Christian. Dia tuh kayaknya mungkin udah capek kayaknya atau apa, terus bilang ke Christian mau sama keluarganya dulu gitu. Apakah itu indikasi Edge pamit atau misalnya ini cuman mau off doang? Ini kan urusannya dengan Tony Khan yang seneng aja gitu ngehubungin AEW dengan WWE. Apa maksudnya bang? Kemarin pas match pas match Edge, dia tuh kan ngelakuin aduh lupa lagi, Five Knuckle Shuffle. Kenapa? Karena Cena di match sebelumnya ngelakuin spearnya Edge. Ingat ya, itu spearnya Edge yang dilakuin Cena tuh. Yang match lawan siapa lupa ya, Sami Zayn. Bukan spearnya Jey Uso. Bahkan spearnya Cena lebih baik daripada Jey Uso. Edge juga udah iya sih, Edge masih abu. Iya bis. Kabarnya Edge tuh Oktober atau November habis kontraknya. Tapi nggak tahu tahun sekarang apa tahun besok, tahun depan. Masih belum masih belum abu-abu, masih abu-abu lah. Kita lihat lagi bagaimana kelanjutan cerita dari Edge. Bentar ya, bentar. Saya mau update dulu.
Bahas dong bang tim solo lawan White Six. Oke, menarik. Like dulu dong, like dulu. Bentar. Kita bahas dulu itu wargame ya. Itu untuk wargame. Pertama, saya menduga kalau Wargames tuh bakal The Vision lawan tim Babyface. Semua orang juga berpikir seperti itu. Namun pada akhirnya The Vision akhirnya dibubarin karena Seth Rollins cedera. Nggak mungkin lah Seth Rollins bakal off lama dengan ninggalin factionnya. Lalu akhirnya WWE ngetising ke kita kalau bisa jadi match Wargame tuh Wyatt Six lawan MFT. Bang, apakah itu se-hype itu nanti? Nggak tahu. Kita akan lihat di Smackdown besok akan diperlihatkan seperti apa nanti berjalannya antara Wyatt Six lawan MFT. Apakah bakal berjalan seru guys pasti. Itu jaminan mutu itu matchnya seru. Karena apa? Ya karena bakal seru aja gitu. Kita tahu sendiri di Smackdown tuh jualannya match tag team. Kita tahu sendiri match tag teamnya seru-seru semua. Bagus lah. Tapi kan kita tahu sendiri Wargame tuh semuanya tentang superstar biasanya, yang tim babyface lawan tim heel gitu. Nah ini faction lawan faction, apakah bakal berjalan dengan baik? Lihat aja nanti seperti apa build up-nya. Karena kan Wyatt Six juga baru return, terus MFT baru nambah lagi satu member God kita ya, Tama Tonga. Jadi perlu adaptasi lagi buat buat bangun feud-nya seperti apa. Karena karena MFT kan faction baru ya, jadi ya menurut saya match-nya bakal seru. Tapi masalah hype atau respon dari penonton itu yang jadi penghalang buat Wyatt Six lawan MFT, karena mereka tuh kan masih mid card kayak gitu. Sting aja return sama kayak di Survivor Series. Ya bener, gue seneng banget Shinsuke balik ke karakter lamanya sampai jerit-jerit gue. Oh gila sih itu Shinsuke, saya sampai merinding denger tim songnya Shinsuke Nakamura bro, sumpah. Akhirnya Shinsuke balik jadi babyface lagi, cuman nggak dapet push kayaknya. Masih nunggu Santos Escobar baru perpanjang kontrak. Nah nanti bakal di Raw bakal muncul katanya. Kita nggak tahu mau kemana nih arahnya Santos Escobar. Kabarnya Santos Escobar itu mau nanda tanganin kontrak WWE dengan beberapa alasan gitu. Mau dipush lah dengan gaji yang lebih dengan gaji yang lebih besar lah kayak gitu. Semoga MFT sama Wyatt Six di build up dengan baik. Semoga aja. Ada elemen Nikki Cross di sini. Yang jadi satu-satunya cewek, bakal jadi warna sendiri lah buat feud ini. Kenapa sih WWE nggak buat champion 3 tag team kayak AEW? Kebanyakan bro, tag team di Raw juga mubazir kemarin. Finn Balor sama JD yang pegang tag team Raw tuh ternyata baru sekali defend title itu lawan LWO kayaknya. Terus sekarang yang kedua kali langsung kalah sama AJ Styles sama Dragon Lee. Itu gimana itu? Masih WWE sekarang tuh, karena dari awal bilang, karena WWE sekarang di bawah TKO yang sangat-sangat mata duitan, yang difokusin itu mereka ya udah pegulat-pegulat yang punya hype, biar penonton tuh nonton WWE, datang ke premium live event kayak gitu bro. Imbasnya apa? Pegulat-pegulat mid card apalagi low card nggak dapet spotlight kayak gitu. Padahal ya kalau misalnya kalau kita ulik di bagian tag team Raw, banyak sebenarnya. Ada Creed Brother,
ada New Day, terus apa namanya, Finn Balor sama apa, Finn Balor The Judgment Day, banyak sebenarnya. War Rider gitu, masih banyak. Tapi WWE malas aja buat build up tag teamnya, lebih mentingin pegulat utama mereka gitu. Kasihan aja kan, ada Alpha Academy meskipun low card gitu kan, ya kasih spot lah, kasihan. Maxine Dupri akhirnya dapat spotlight hari ini. Saya senang Maxine Dupri penampilannya makin menjanjikan, makin meyakinkan. Bisa jadi Maxine Dupri yang bakal megang title selanjutnya, bisa jadi. Ini belum selesai feudnya, bisa jadi ya saya nggak apa namanya, bisa jadi gini. Ini fantasi booking. Bisa jadi feud antara Maxine Dupri dengan Becky belum selesai, kemudian mereka rematch lah buat match title selanjutnya. Bang, gimana ngalahin Becky? Sulit loh, Maxine Dupri seorang low cut bisa ngalahin sosok Becky Lynch. Nah, di match title nanti Becky kalah dengan intervensi AJ Lee. Nah, seru tuh. Entah nanti feudnya tentang title atau enggak. Saya menunggu feud antara AJ Lee melawan Becky Lynch. Bisa jadi di next match selanjutnya triple threat aja nggak apa-apa. Maxine, AJ Lee, terus Becky Lynch gitu. Street Profit kapan bubarnya? Street Profit tuh gini, kayak mau bubar enggak lagi, kayak grafik Bitcoin. Maksudnya WWE nge-teasing kita buat Montesport sama ya di orang-orangan Street Profit lah buat bubar, tapi nggak jadi mulu. Kenapa? Karena mungkin mereka tuh masih bingung mau nge-push siapa gitu, mau kemanain juga gitu. Kalau ada salah satunya buat di single gitu, buat apa gitu. Sami kenapa nggak F5? Maksudnya yang gue takut dari WWE adalah banyak rekrut orang tapi dianggurin gitu aja. Ini bukannya udah terjadi loh bro. Udah banyak terjadi lah. Kita tahu sendiri banyak yang nganggur. Sekarang tuh low card sama mid cardnya tuh banyak yang nganggur. Itu AJ Lee kok jarang lagi muncul. AJ Lee itu sebenarnya di kontraknya lama 2 tahun. Dan di dalam kontraknya itu tertulis atau ada di mana AJ Lee bakal jadi highlight utama nanti di WWE. Kita tunggu aja AJ Lee. Waktu yang tepat lah AJ Lee sekarang buat feud, karena mungkin mau naikin dulu suaminya si Empang buat jadi World Heavyweight Champion akhirnya bro. Akhirnya si Empang belum sih lawan Yit, soalnya sulit bro. Sulitnya bukan karena gulatnya ya, intervensi sebagai keluarga Samoan ya. Samoan tuh is always top notch dari WWE sekarang. Siapa lagi nih? Semenjak ditinggal Bobby Lashley, Street Profit hilang arah. Ya kayak inilah, kayak The New Day. Semenjak Big E cedera, New Day jadi low card sekarang. Siapa? New Day itu salah satu tag team terbaik sebenarnya secara history ya. Tapi kenapa sekarang jadi low card gitu? Kofi Kingston gitu dengan Xavier Woods gitu aja kayak gitu. Kira-kira satu orang lagi buat nemenin Wyatt Six lawan MFT siapa ya bang? Oba Femi. Seru nggak? Bener nggak? Setuju nggak Oba Femi? Wih, seru tuh, ngeri tuh Oba Femi tiba-tiba naik ke main roster, terus dengan powerhouse-nya gitu kan, ditambah Eric gitu kan. Di SmackDown kan kekurangan talent sekarang, Jacob Fatu cedera. Jadi gini. Saya jelasin. Kenapa sih harus gabung faction gitu? Termasuk misalnya kemarin ada faction. Kenapa sih ada faction? Tujuan utama dibangunnya faction itu sebenarnya buat ngangkat pegulat-pegulat yang
mid sama low cardnya atau yang baru gabung lah. Kalau misalnya pegulatnya langsung ke main roster terus sendirian, sulit buat naik. Akhirnya apa? Akhirnya dimasukin lah ke salah satu faction, salah satunya. Buat apa? Biar orang-orang tuh notice orang itu, hingga akhirnya ketika udah factionnya udah besar nih, udah banyak hype-nya gede lah. Orang-orang kan udah kenal duluan nih, misalnya contoh Obafemi nanti digabungin ke Wyatt Six. Wah, itu bakal ngangkat banget gitu, maksudnya. Jadi Obafemi nggak mulai dari nol nih, karena udah nebeng nama dari Wyatt Six, terus kemudian nantang. Kan nggak mungkin lah tiba-tiba Obafemi datang nantang Cody gitu kan langsung, kan nggak mungkin. Jadi tujuannya ada faction itu buat ngangkat pegulat yang low card, atau yang bukan low card, yang baru gabung main roster lah, atau kalau misalnya udah ada di SmackDown atau Raw, buat ngangkat pegulat low cardnya lah, mid cardnya lah. Austin Theory tuh direncanain buat gabung Vision, buat Wargame. Itu rencana awalnya. Tapi setelah Rollins cedera, akhirnya apa? Akhirnya dibubarin semua. Kena karma tuh bapak. Austin Theory tuh saya nunggu banget gitu, Bang Austin Theory gitu kan. Wah, balik gabung The Vision gitu kan. Wah, seru tuh. Jadi apa namanya, orang paling tengilnya di ini. Apa lagi nih? Prime CM Punk 2008 Fireburn. Even through the door. Ini nih CM Punk nih. Aduh, saya buka lagi nih, sulit lagi. Sorry. Kocak, sulit lah. Ray Phoenix malah Uso Family hawa-hawa mau bubaran. Oh, ini apa, The Usos. The Usos tuh kayaknya mau bubar deh. Ray Phoenix yang awalnya hype banget sekarang kayak nggak hype lagi. Kenapa? Karena Andrade. Awalnya Andrade itu dipasangin dengan Phoenix buat ngangkat Ray Phoenix awalnya. Dapat hype. Kenapa? Karena kita tahu sendiri gaya bergulatnya tuh cocok, dua-duanya kan Meksiko ya. Cuma karena Andrade bikin ulah, akhirnya Ray Phoenix lah yang tenggelam. Kemarin ada cara di mana Ray Phoenix open challenge lawan Sami Zayn, tapi kita belum lihat lagi. Kayaknya prime-nya Ray Phoenix tuh nanti bakal end up-nya bakal dipasangin sama kakaknya Penta gitu. Tag team. Bang, kenapa pas Phoenix sama Penta nggak langsung diduetin aja jadi tag team? Ya kalau kayak gitu itu tandanya kreatif WWE malas, nggak mau create cerita baru. Karena kalau gitu ya tinggal nerusin di sebelumnya lah kayak gitu. Turunkan Jey Uso ke NXT. Astagfirullahaladzim, setuju. Pembahasan lu asik banget bang, semangat terus. Makasih. Thanks. Kita buat skena WWE hype lagi di Indonesia. Saya berusaha buat semua orang nonton lagi WWE. Tolong jangan ada yang bilang settingan lagi. Ya kita juga tahu ini settingan, kocak. Kita tuh lihat gulat itu karena storyline, karena elemen of surprise. Jadi saya tuh pengen banyak mengedukasi orang buat apa namanya? Buat nonton lagi WWE, nontonnya bukan karena ini settingan atau enggak. Kalau cuma nonton gelutnya, ya udah nonton apa? MMA sama UFC gitu. Jangan didebatin lagi hal-hal kayak gitu mah. Bentar. Kocak. Nah, udah. Dari tadi saya lepas mulu si Empang nih. Saya mau ganti ini nih. Tolong rekomendasiin nih, saya ganti siapa nih? Ejeli kah? Ejeli terus Roxanne Perez ya bisa jadi ya. Jadi satu keluarga. Apa lagi nih? WWE itu ibarat sebuah film. Nah, iya benar. Kayak gitulah. Saya tuh pengen nanti ada special konten saya di YouTube di sini. Tolong di-subscribe ya, Kalian boleh kok rekomendasiin saya bikin video tentang apa namanya nanti di YouTube. Saya pasti bakal bikin misalnya story tentang ini kayak
kayak channelnya Bang Gilang lah, cuman dengan balutan yang agak berbeda lah, versi saya sendiri lah, versi pendapat saya sendiri lah kayak gitu. Saya bakal banyak misalnya bahas WWE settingan atau apa gitu, kayak gitulah. Nanti saya bakal bahas di YouTube versi panjangnya ya lah. Nanti cuplikan-cuplikannya disimpan di TikTok lah. Ya. Jay turun ke NXT, bapaknya mulai spam. Anda mau di hip attack sama Rikishi itu, bokongnya Rikishi tuh keras, bro. Anda mau diparanin Rikishi ya, jangan dong, jangan. Bentar, ini live-nya aman kan? Tadi ada pemberitahuan live error. Apalagi? Mereka kayaknya belum tahu kalau WWE itu ada storyline, taunya gelut doang. Nah, itu penonton casual, kita perlu mengedukasi. Saya lah, ini jadi tanggung jawab saya sebagai konten kreator yang bikin konten tentang WWE. Jangan cuman kita bikin klip-klipnya doang tanpa menjelaskan sebenarnya WWE itu apa, sebenarnya gulat itu seperti apa, kayak gitu. Itu pemikiran zaman dulu pas SD, Bang. Iya, udah lama banget ya. Zaman SD tuh idola saya zaman SD tuh Rey Mysterio, bro. Semua orang kayaknya. Yang bilang gulat settingan gak paham itu, Bang, sama aja kayak nonton film atau series yang disetting. Bener. Iya, semua orang juga. Kapan kerjasama dengan Mang Gilang? Semoga aja. Saya tuh masih minder ya buat kerjasama sama semua orang, sama konten kreator lain yang bahas WWE, karena saya tuh masih kecil lah, masih konten juga baru 6 bulan. Saya pengennya saya bikin konten dulu konsisten, live dulu konsisten, terus bikin konten yang bagus. Terus kalau misalnya ada kesempatan buat kerjasama, udah beberapa kali juga sebenarnya di-mention sama Bang Gilang. Pernah sih story IG saya di repost sama Bang Gilang, pernah juga. Jadi kayaknya udah notice juga Bang Gilang, cuman saya nggak mau terlalu secepat itu buat buat collab atau apa. Saya pengennya bikin konten dulu yang bagus, bikin ya buat kalian lah, konten-konten WWE. Jadi kalau udah lumayan bagus ya why not gitu, kenapa enggak gitu. Dean Ambrose nggak ada rencana balik ke WWE lagi, Bang. Masih lama, 2027 kontraknya di AEW. Jadi kayaknya Dean Ambrose tuh kalau enggak 2027 ya tunggu aja. Nanti reuni lah The Vision lagi. The Shield. Gak kayak Roland, Bang. Nanti bakal bahas tiap update Raw atau SmackDown, bakal bikin video review juga nanti di YouTube. Pantengin aja, di subscribe juga ya. Entah, saya belum nemu formula saya bikin review tuh mau seperti apa. Apakah mau kayak Bang Gilang gitu yang ngomong biasa kayak gini, atau kayak Roland yang klipnya doang. Tapi saya pengennya ya ngobrol kayak gini aja lah, biar lebih enak aja gitu interaksinya. Saya masih nyari-nyari nih formulanya mau seperti apa. Jadi pantengin aja lah ya. Lihat Cody di SmackDown kemarin kayak teasing akan heel gak sih, Bang? Itu jelas teasing tuh, teasing Cody mau heel. Itu Cody nge-DQ match title kayak gitu tuh ciri-ciri heel banget itu. Ciri-ciri heel banget. Jadi tahun depan kayaknya kita bakal lihat Cody turn heel. Apakah bakal berhasil? Gak tahu lah ya. Gak tahu. Chad Gable kapan balik ya? Pengen banget lihat dua El Grande gelut. Nah, seru tuh El Grande tunjuk-tunjukkan kayak Spider-Man gitu. Kayak gitu seru tuh. Jadi ditunggu aja Chad Gable. Kayaknya masih pemulihan ya. Belum ada tanda-tanda bakal balik. Yang bakal balik tuh Liv Morgan. Tungguin aja Liv Morgan. Liv Morgan udah di Performance Center. Jadi harusnya gak lama, kayak mungkin Royal Rumble bakal return. Karena di Judgment Day title-nya udah hilang semua kecuali Dominic. Itu bakal jadi awal perseteruan antara
antara Judgment Day itu dengan Liv Morgan. Terus bisa jadi nanti Liv Morgan nyalahin Raquel gitu. Raquel karena lepas title dan ngebiarin Roxanne buat gabung ke Judgment Day. Bisa jadi kayak gitu. Seneng sih lihat Ludwig dapat spotlight, tapi kasihan sih harus adaptasi lagi. Siapa? Emang El Grande Ludwig? Bukan. El Grande ya El Grande. Tolong ya. Tolong, still K-pop saya. Kaku banget Ludwig, kaku banget El Grande ya. Tinggi gitu. Tapi tapi gelutnya gaya luchador gitu. Lucu aja gitu liatnya. Kaku ya. Sebenarnya bisa bagus John Cena heel, tapi The Rock hilang dia maksudnya. Nah itu yang saya kesal. Saya sampai sekarang saya masih nggak maafin The Rock batu itu karena kejadian turn heel-nya Cena. Bagus kok, heel-nya Cena bagus kok. Saya akui bagus sebagai penonton yang ngelihat setahun terakhir nonton SmackDown lah, nonton WWE lah. Bagus kok heel-nya Cena. Banyak orang yang ngeritik heel-nya Cena, enggak. Heel-nya Cena bagus kok. Udah pas itu kayak gitu. Dan guys, di-push dong sampai 1000 like. Boleh dong. Dari 700 ke 1000 like boleh lah ya. Kita lanjut lagi. Heel-nya Cena bagus. Momennya pas, match-nya juga pas, enggak berlebihan lah. Dan juga cuman kurangnya mungkin karena kita nggak dapetin penjelasan dari The Rock atau Batu. Yang ganjal itu doang sih. Itu doang lah. Pengen lihat Finn solo karir lagi, kalau tag team kurang aja. Bener, Finn Balor itu kasihan deh. Saya berharap Finn Balor tuh dapat push lagi setelah sekarang Dominic dapat push di IC title. Karena kan kemarin sebelumnya Demon Finn itu lepas title karena cedera. Bagus sebenarnya Finn Balor itu. Punya aura, terus mix skillnya juga bagus. Bahkan saya bisa bilang Finn Balor lebih bagus daripada Jey Uso. Jey Uso lagi, bosen lah ya. Demon kok nggak pernah kelihatan lagi ya? Kelihatan kok kemarin di Triple A tapi jadi boneka Demonito. Udah ada tuh. Dan saya masih penasaran bisa-bisanya Demon Balor kalah lawan Roman. Nanti deh pembuktiannya. Nanti setelah Finn Balor di push, apakah pas match lawan Roman seperti apa? Menang sih Finn harusnya. Yang saya benci tuh bukan Finn Balor tapi Finn Travis Scott. Ngerusak aja tuh, ngerusak WrestleMania kita tuh. Kayak gitu. Kangen Dean Ambrose bisa balik ke WWE nggak ya Bang dia? Pasti balik. Cuman kontraknya di AEW 2000 sampai 2027. Jadi ada kemungkinan mungkin baliknya 2027 kayaknya. WWE itu udah jadi tempat pulang para pegulat. Jadi harusnya di masa-masa akhir karir Dean Ambrose atau Jon Moxley balik ke WWE lah, itu udah jadi keputusan yang paling bener lah. Kayak ada yang aneh Bang, tiba-tiba ringnya rusak waktu Balor mau finisher Roman di Extreme. Yalah, masa-masa dulu mah itu tuh masih Vince McMahon kan. Udahlah ya. Ingat WM39 match Edge versus Finn Bang, sampai kepala Finn Balor robek. Bentar. Oh iya. Ya yang itu. Si batu-batu itu udah buat Cena heel malah ngilang. Bener. Saya tuh belum maafin kecuali saya mau voting. Menurut kalian siapa pegulat yang paling cocok dan realistis buat lawan Cena di penghujung karir Cena? Saya tuh mau lawan The Rock. Maunya bisalah The Rock ngembaliin kondisi tubuhnya dari sekarang, karena kan kurus ya sekarang The Rock. Buat apa? Buat memaafkan semua kesalahan The Rock di zaman ketika Cena turn heel. Siapa? Edge.
Edge, oke. Gunter tuh paling apa? Paling realistis sekarang. Izin follow ya bang. Oke, makasih Maulana, makasih udah follow. Bolehlah si batu-batu itu. Nah, saya rasa buat nebus dosanya The Rock bisa jadi. Harusnya match yang seru tuh Cena lawan The Rock. Itu yang paling realistis ya. Tiba-tiba yang datang Jey Uso gitu. Kenapa sih bang Jey Uso? Karena kan Jey Uso yang apa namanya di Royal Rumble, ingat gak Royal Rumble kemarin? Dua orang terakhir tuh kan Cena sama Jey Uso. Nah bisa jadi Cena mau balas dendam sama Jey Uso gitu di Royal Rumble. Tolong nggak, jangan ya. Jangan rusak Cena kami. Jangan rusak farewell tournya Cena kami dengan menghadirkan Jey Uso. Tolong. Gunter kemana bang? Gunter tuh masih off dulu, kayaknya liburan dulu deh. Apa namanya? Karena kan Gunter tuh sibuk banget sebelumnya, megang title lah, apa namanya? Ya intinya dikasih libur aja sama WWE. Sekarang Batu lagi kurus banget bang karena film, bener. Makanya kan saya bilang tadi, ya bisalah 2 bulan ke depan ngembaliin lagi gitu, bulking lagi. Ayo bulking Batu ayo. Bang, pendapat lu tentang The Shield gimana bang? Rindu comeback lagi nggak bang? Ya jelas lah, semua orang yang nonton WWE pasti pengen The Shield balik. Dan saya pikir ketika nanti John Moxley atau Dean Ambrose balik, itu bakal jadi momen peaknya WWE, momen dimana hype-nya tuh gede WWE. Karena apa? Karena Dean Ambrose di AEW itu seorang main eventer. Roman Reigns di sini wah jelas. Seth Rollins itu sekarang perkembangannya pesat banget, di-push lagi zaman tahun sekarang. Jadi harusnya ketika The Shield nanti balik reuni, itu akan jadi momen peaknya WWE, dan AEW harus puter otak tuh buat nyaingin WWE lagi kayak gimana. Big No untuk Jay jadi lawannya Cena. Siapa juga yang berpikir kayak gitu? Saya doang yang tadi yang berpikir kayak gitu ya. Ngikutin WWE sejak kapan bang? Kalau cuman ngikutin highlight doang, sebenarnya udah lama saya tuh nonton WWE dari zaman SMP kayaknya, SD akhir SMP lah. Udah 15 tahun yang lalu tuh. Ketahuan lah ya umur saya. Sekarang nah di zaman Roman Reigns itu yang di-push itu, saya cuma nonton highlight doang karena kan baru kerja lah ya dulu tuh, ya udah nonton highlight doang. Yang menang Roman bosen lah dulu, sampai ada di titik bosen saya, ya udahlah males ngikutin WWE gitu. Nah setahun 2 tahun terakhir saya ketemu channel Bang Gilang bahas lagi, ada ternyata konten kreator WWE. Nah dari sana saya bener-bener ngikutin dari ngikutin bener-bener WWE tiap minggu kayak sekarang. Tiap minggu sekarang bahkan semua berita tentang WWE saya ikutin kayak gitu. Jadi mungkin setahun 2 tahun lah saya ngikutin bener-bener. Cuman tahu WWE dari lama lah, dari SMP saya. Bang bisa turunkan poster di belakang yang ini, yang John Cena ini. Maksudnya ini, Anda mau nurunkan Cena kami, hah? Oh Jay, udah kayak gini doang lah. Nah, udah cocok. Susah bro, sulit bro. Udahlah. Kita eat dulu bro. Ya ampun, kalian tuh benci banget sama nih orang. Lihat bro, auranya bro. Lihat, eat dulu kita. Bentar. Eat dulu. Kayak orang gila anjir saya. Udahlah. Bang, berarti Zina match terakhir di SNMA ya? Ya bener, di Saturday Night Main Event. Kurang apa? Anda viewer lama tuh, saya inget tuh. Saya masih inget tuh sama viewer awal saya bikin konten tuh. Masih inget saya. Lawannya belum tentu, bisa jadi yang paling realistis tuh Gunter. Cuman ya udahlah ya.
Copot dia, copot. Jey Uso nggak pantas bersanding dengan Punk dan Cena. Ya ampun. WrestleMania yang berkesan menurut abang yang keberapa bang? Yang kemarin pas Jey Uso menang title. Aduh. Paling realistis Jey Uso, ya ampun. Terus update dan upload video SmackDown dan Raw bang. Pastinya. Saya juga bakal update review tiap minggu Raw sama SmackDown di YouTube versi panjangnya. Versi klipnya saya upload di TikTok, jadi pantengin aja. Semoga ya disupport aja biar saya tuh semangat, biar saya tuh kalau ada yang nonton, kalau ada yang support, saya tuh semangat gitu bikin konten gitu. Di subscribe juga YouTube saya. Nanti juga mungkin saya mau coba live di YouTube juga. Semoga perpisahan Cena di SNM nggak kayak perpisahan Goldberg yang mengecewakan karena iklan. Jelas itu sangat mengecewakan. Enggak lah, Cena itu mungkin bakal dapet hal yang lebih bagus dari Goldberg. Pastinya. Jadi mungkin di momen nanti Cena abis match dikasih speech atau cerita beberapa patah kata. Kalau misalnya dikasih iklan, di report aja tuh channel WWE itu. Jangan rusak perpisahan Cena kami WWE. Triple H tentunya. Tolong. Katanya Cena bakal main di Survivor Series, gak jadi kah? Semoga aja match lawan Dominic. Ini fantasi booking saya. Cena bakal match di Survivor Series lawan Dominic, terus menang IC title, dapat Grand Slam, terus di Raw muncul Open Challenge lawan Sheamus menang, dua-duanya Grand Slam. Udah, itu paling cocok. Jey Uso got WWE no debat. Day one is day. Itu yang minta update biasanya nggak berlangganan Netflix. Contohnya gue dulu saya juga nggak awal-awal nggak langganan Netflix sebenarnya. Di link haram saya dulu. Tapi sekarang karena saya bikin konten, ya udah demi kenyamanan saya juga bikin konten, saya sekarang langganan. Nggak apa-apa kok bro. Ya kalau misalnya kalian masih nggak ada uang buat langganan atau sayang uangnya daripada langganan mending hal lain, ya udah nggak apa-apa. Tinggal subscribe aja atau follow ada channel saya ya. Wah pengen sih Cena lawan Ray untuk terakhir kalinya. Ray itu masih meragukan buat match lagi karena masih masih cedera. Mungkin bakal return nanti di Survivor Series karena di San Diego tempat rumahnya Rey Mysterio. Ditunggu aja. Mungkin bisa jadi cuman salaman doang ya. Salaman terus ngasih selamat buat Cena gitu yang abis menang IC title dari anaknya Dominic gitu. Seru tuh. Kayak gitu. Kalian setuju nggak kalau Cena lawan Dominic di Survivor Series? Seru tuh. Bisa tuker set sama Jay nggak yang cedera? Boleh sih. Seth Rollins, Roman Reigns, CM Punk. Wah, full aura nggak sih? Ya meskipun Cena nanti diturunin karena kan udah pensiun ya. Setuju. Menurut lu Dominic bisa jadi face nggak? Jelas. Dominic itu beberapa bulan terakhir fans banyak yang dukung. Kalau misalnya kalian notice nih, denger pas match Dominic, penonton tuh selalu bilang atau selalu nge-chant Dominic, dirty Dom gitu. Itu alasan utama nanti Dominic bakal turn face. Kayak gitu. Bang nggak nonton UCL? Nggak nonton saya karena Manchester Unitednya nggak ada di UCL. Udah stop, jangan bahas bola di sini ya. Saya meskipun MU menang kemarin lawan Liverpool. Ipul. Udah ya. Jadi saya nge-spill tim favorit saya. Kayak gitulah ya. Setuju seru sih ya, seru. Apa tadi? Kalau semisalnya Dominic face bakal baikan gak ya sama bapaknya? Harusnya kalau udah turn face auto baikan sih. Karena kan Ray face juga. Karakter face tuh harus
well-being, harus baik sama semua orang gitu. Mungkin ada karakter di mana antihero tuh kayak semacam Roman Reigns tuh kan di tengah-tengah lah, heel dan face gitu. Maksudnya nggak terlalu face banget, tapi dia tuh juga bukan heel gitu. Jadi kayaknya kayak gitu. Sundulan Keramat Mujair, wah itu bukan Harry Maguire, Hero Maguire itu. Another header from Harry Maguire. Saya nonton nobar tuh, seru tuh. Saya ngeceng-cengin fans Ipul di tempat nobar. Ray dari dulu cocok face ya bang. Ray itu nggak pernah turn heel dari dulu tuh. Sempat kayaknya sekali, nggak tahu, saya lupa. Nggak pernah heel. Nggak cocok juga Rey Mysterio turn heel. Aneh banget. Bakal aneh banget lihat Rey Mysterio gitu, pahlawan anak-anak turn heel. Masih keinget momen Cena versus AJ Styles pas move Sister Abigail di situ, air mata wah, merinding bro. Pas apa namanya, Cena Sister Abigail AJ Styles, terus tiba-tiba lampu mati, semua orang nyalain flashlight. Wah, this is, I love wrestling. Itu alasan utama saya mencintai olahraga ini, sport entertainment ini. Gila. Pantes aura gue mirip Roman bang. Waduh, kenapa tiba-tiba auranya mirip Roman? Udah mau 1,5 jam ya kayaknya. 5 menit lagi saya mau pamit. Sebelum saya mau pamit, kalian ada hal yang mau di request, konten kah, atau hal yang mau saya bahas sebelum saya pamit? Soalnya udah 1,5 jam, saya juga mau ada urusan lain di luar. Makasih juga yang udah nonton dari awal sampai akhir, yang udah support. Saya tuh seneng kalau banyak yang suka sama konten saya. Jadi saya tuh semangat gitu. Oh ternyata masih banyak fans WWE di Indonesia gitu. Masih banyak teman saya yang nonton gitu. Karena apa? Karena gak ngerasa sendiri aja gitu. Kita kan kalau di tongkrongan nggak terlalu banyak orang yang seneng ya, pasti nyarinya di online banyak. Ternyata pas saya bikin konten ya 6 bulan ke belakang, ternyata banyak banget orang yang nonton WWE itu. Saya tuh ngerasa seneng gitu, ternyata banyak teman-teman yang nonton gitu. Saya bisa ngobrolin kayak gini tuh ya cuman sama sekalian gitu, sama teman-teman saya tuh nggak nyambung gitu. Bang bikin konten gini tuh karena hobi atau ada hal lain? Jelas karena saya nonton WWE. Hobi saya sekarang hiburan. Gini loh, kalau ditanya hiburan saya tuh apa sih, makasih lah yang udah nanya tadi. Hiburan saya tuh apa sih? Tentu hiburan saya yang pertama itu nonton WWE sekarang. Pas pulang kerja, saya nyempetin buat nonton berita-berita tentang WWE. Nah, selain itu apa? Selain itu saya dengerin musik sekencang-kencangnya di kamar gitu, musik metal, popang gitu kayak gitu. Seru tuh. Apalagi musik Jey Uso, enggak lah ya. Real bang, teman gue cuma tahu Smackdown Pain PS2 bang. Oh iya, saya mau nanti live-nya, kan ini pasti live-nya kalau cuman yapping doang kan pasti boring lah ya. Saya nanti ada konten bukan bikin live main Smackdown Pain. Jadi ditunggu aja biar nostalgia kita. Nanti kalian bisa request saya mau mainin apa, Brock Lesnar siapa. Nanti saya bakal beberapa waktu live main game lah ya. Biar seru aja, biar ada variasi aja. Bisa jadi dari misalnya seminggu saya live 3-4 kali, 2 kalinya live main game gitu, kayak gitulah. Atau kalau enggak misalnya di sini ada yang main game kayak Mobile Legend atau apa yang bisa party, seru tuh, kita nanti party bareng main Mobile Legend. Saya juga main kok, meskipun sekarang udah nggak terlalu sering mainnya karena udah ditinggal teman party ya. Jadi intinya saya tuh pengen bareng-bareng sama kalian lah, main bareng, main mabar gitu, kenal sama kalian. Kalau misalnya kalau misalnya ada hal lain yang mau ditanyain atau apa, jangan sungkan buat DM saya. Saya selalu ngebales DM viewers gitu yang nonton konten saya. Saya tuh senang berteman langsung sama kalian, nanya-nanya gimana.
Bahkan ada orang yang dari awal saya bikin konten sampai sekarang tuh sampai punya kontak WA-nya saya, karena saya tuh apresiasi banget sama orang yang mendukung saya dari awal gitu. Jadi jangan sungkan buat DM kalau ada apa-apa, kalau misalnya request konten atau apa. Misalnya gini, misalnya contoh, "Bang, bikinin dong The Shield, konten tentang The Shield, gimana story-nya?" Nah, nanti saya bikinin kayak gitulah ya. Orang awam taunya cuman Smackdown ya, iya. Nggak tahu raw benar. Mobile Legend kalau bisa Spear enggak, kenapa Spear? Bang, nggak mau bikin PO kaos WWE kah? Nggak tahu lah, kalau misalnya banyak yang minta, boleh tuh saya. Nanti saya bikinin PO-nya dulu. Kalau saya mah tergantung kalian lah. Kalau kalian pengen, nanti saya bikin dulu desainnya seperti apa. Kalau misalnya banyak yang request, ya udah nggak apa-apa, seru. Nanti kan kita bisa samaan tuh, apa namanya, sekalian juga ngepromosiin gulat gitu ke orang-orang. Kalau boleh rek nggak bang bikin story Cody Rhodes dari zaman debut sampai sekarang? Wah, boleh banget. Saya tuh lagi menggarap beberapa story yang belum sempat saya edit lagi. Ini juga bisa masukan buat saya nanti ditonton, apa namanya, kontennya. Tentunya fullnya di YouTube Iqbal Wrestling, tapi beberapa klipnya nanti saya upload di TikTok. Jadi tungguin aja. Yang penting jangan mahal-mahal. Enggak lah, enggak bakal mahal lah. Apa namanya? Kalau kaos mah nggak bakal mahal lah bro. Di bawah 100.000 juga kan banyak sekarang. Jadi bahkan di bawah 80.000 bisa lah ya. Nanti kita bahas lagi lah kalau perkara itu. Saya nggak mau terlalu fokusnya di sana. Itu di web asli t-shirt 500k mahal bet. Ukuran kita mahal bro. Saya juga ngerasa mahal banget. Tapi kan di sana penghasilannya gede bro. Jadi nggak ada apa-apanya kayak gitu. Wong mereka tiap minggu nonton WWE itu, apa nggak mahal tuh tiketnya? Mahal juga itu. Nah, kita doain, ini untuk closing. Makasih yang udah nonton. Doain kita semua bisa umroh WrestleMania nanti 2027 ya. Karena kan nanti WrestleMania ada di Arab. Kita doain semuanya buat sukses selalu, dan semoga kita semua diberikan kelancaran dalam setiap urusan yang kita maksud. Dan semoga nanti WrestleMania Arab Saudi kita bisa travel umroh plus WrestleMania. Seru gak sih umroh plus WrestleMania bareng kalian gitu kan? Mas, bareng Bang Gilang gitu kan. Saya mau ngajak Bang Gilang nanti. Bang, ayo bang. Bang, umroh bang. Oke, gitu aja, mungkin udah overtime. Makasih yang udah nonton. Jangan lupa follow. Dan sebagai gak gitu gitu. Jadi intinya gitu aja lah ya. Bang mau tanya kok Crown Jewel nggak di Arab? Nggak, Arab tuh nanti dapat jatah di Royal Rumble tahun depan. Jadi dikasihnya ke Australia. Oke? Saya The Indonesian Nightmare Iqbal Rhodes pamit. Undur diri. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semua. Bye bye. Thank you. Iqbal Rhodes pamit. The Indonesian Nightmare. Bye bye. Makasih. Yeay. Bentar.